Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel tryoutku, dan pada video kali ini saya akan membahas latihan soal SKD untuk TIU CPNS tahun 2024. Kita mulai dari soal yang pertama, adalah penarikan kesimpulan. Pekerjaan yang menyenangkan tidak selalu menghasilkan uang. Melukis adalah pekerjaan yang menyenangkan. Kita bisa substitusi ya ini sebetulnya. Jadi secara tidak langsung kita bisa bilang bahwa melukis itu tidak selalu menghasilkan uang ya. Jadi melukis itu tidak selalu menghasilkan uang, ada di pilihan jawaban yang E. Di sini ada pernyataan atau semacam kayak syarat ya. Pada tahun ajaran baru, pelajaran kimia hanya akan masuk apabila pelajaran biologi dimasukkan. Kemudian pelajaran biologi dimasukkan apabila pelajaran matematika dimasukkan. Artinya kimia ini kalau dia masuk pasti ada matematika. Itu ada di pilihan jawaban yang C. Jika pelajaran kimia dimasukkan, maka pelajaran matematika pun pasti akan dimasukkan. Pilihannya yang C ya. Soal nomor 3, ini soal TPA SBMPTN. Di sini adalah X 15% dari 3000. Apabila Y sama dengan 30% dari X, maka nilai Y adalah, kita cari tahu dulu nilai X-nya. Sebentar, kita cari tahu dulu nilai X-nya. X itu katanya 15, langsung aja per 100 ya. Per 100 dikalikan dengan 3000. Teman-teman bisa coret. Di sini nolnya 2. Nolnya 2 kita coret juga, tinggal 15 dengan 30 jadi 450, sedangkan Y itu perhatikan 30% dari X, jadi dia nyambung 30%, berarti 30 per 100 kita kalikan 450 ya. Berarti nilai Y-nya sama dengan, kita kalikan angkanya, di sini 3-nya nolnya habis, nolnya juga di sini habis ya. Kemudian nolnya habis juga, 1 habis juga, 1 lagi, jadinya 3 dikali 45 itu ada di 135. 135 pilihannya yang E. Soal berikutnya masih tentang perhitungan persen. Jadi 15% dari 40 itu sama dengan 80% dari berapa? Kita langsung buat persamaannya. 15% itu kan sama dengan 15 per 100, ini dikalikan 40 ya, dari 40 itu sama dengan 80% dari berapa? 80% misalkan dari X gitu ya, atau dari A lah, misalkan kita cari A-nya. Perhatikan 100-nya kita coret, ini juga kita coret, ini ada 01 ya, habis nolnya, ini juga habis nolnya. Perhatikan ini kita buat 4 per 1 aja biar seimbang gitu ya. 8 dengan 4 kita perkecil lagi, 4-nya jadi 1, 8-nya jadi 2. Berarti ini bisa kita tulis 2A ya. Ini A-nya kita hapus aja sebelah sini. Jadi 2A sama dengan 15. 15 berarti A-nya 15 dibagi 2 sama dengan 7,5, itu ada di pilihan yang A. Nomor 5, manakah nilai berikut yang terkecil? Kita kalikan aja ya. 7 kali 7, 49. Persennya tinggal ngikutin. Yang ini 30% dikalikan 2 jadi 60%. 8% dikalikan 6 jadi 48%. Kemudian 20% kali 4, 80%. Terakhir 9 kali 7, 63%. Yang paling kecil berarti 48 ya, 48 ya, hati-hati A dengan C itu tipis perbedaannya. Ini soal kiriman dari peserta yang kemarin sempat bahas live, ada yang nanya bentuk pecahan dari 66,667 itu berapa. Nah, sebagai informasi 2/3 itu sama dengan 0,6667 sampai seterusnya. Kalau misalkan ada nolnya di atas atau ada 20, berarti dia jadi naik 6,66667 dan seterusnya. Sedangkan soal dia minta di 66 kan, dia 2 digit angkanya, berarti nolnya harus 2. Nah, kalau 200 bagi 3 itu baru 66,6667 dan seterusnya. Ini nggak usah dilanjutkan ya, karena udah kelihatan jawabannya ada di pilihan yang C.
Kemudian nomor 7, ini soal TPA SBMPTN. A dan B mengikuti program asuransi. A itu gajinya dipotong 3.500.000 dipotong 6%, sedangkan gaji B dipotong 7%. Maka gaji B adalah berapa? Karena preminya sama uangnya ya. Kita buat persamaan, 3.500.000 kita kalikan dengan 6%. 6/100 ini akan sama dengan berapa dikalikan dengan 7% gitu ya. 7/100 kita misalkan dengan X atau A juga boleh. Misalkan kita anggap sebagai A aja. Persennya bisa kita coret ya, habis dia. Sekarang tinggal 35 dengan angka 7 bisa kita perkecil, bagi 7 dapat 1 nggak usah ditulis biasanya, 35 dibagi 7 dapat 5, dapat 5 kali 6 berarti 30 ya, 3 juta di hasilnya. Ini perhitungan biasa, tidak ada yang aneh-aneh, di 3 juta jawabannya. Lanjut lagi ke soal yang berikutnya tentang pecahan 3/2 dari itu kali ya, 14/6 dikali 18/2. Perhatikan ini saya kalikan dengan 3/2 gitu ya. Kalau dihilangkan kurungnya juga bisa, tinggal seperti ini dia berarti hasilnya ya. Kita akan coba coret pencoret ya. 18 dengan 2 itu kan 9 ya, ini kan 9 atau mau yang lainnya juga boleh. Ini jadi 9, ini jadi 1, kemudian 14 dengan 2 ini kan jadi 7, 2 nya habis, kemudian 3 dengan 6 ini dapat 1, ini dapat 2, jawabannya jadi 63 ya, 63/2. 63/2 itu kalau teman-teman hitung bisa dengan pola langsung ke desimal atau kalikan 5 ya, atau kalau misalkan mau saya bisa pakai cara seperti ini, 60 tambah 3 bagi 2, 60 bagi 2 nya kan 30 ya, 3/2 nya kan 1,5, jadi sama dengan 31,5. Ada di pilihan jawaban yang B. Mau bagi kurung juga boleh, nggak jadi masalah ya. Nomor 9 masih tentang soal pecahan, ini soal TPA SBMPTN. 7 dibagi 2 itu kan sama dengan 3,5 ya, 3,5 ya. Kemudian 3,5 dibagi 5 itu sama dengan 7 sebetulnya. Ya, kan desimalnya kan bisa dihilangkan, anggap aja 35 bagi 5 sama dengan 7. Ini ingat 14 bagi 2 juga 7 hasilnya. 7 bagi 7 sama dengan 1. Jadi kalau coret mencoret bebas, teman-teman asal paham aja pola alur dari pencoretannya. Lanjut ke soal nomor 10. Di sini perhatikan ada perhitungan penjumlahan ya dalam bentuk format tahun. Karena sama-sama ada tahun 2000-nya, ini kan 2013, 2015, teman-teman bisa ubah ke bentuk angka 13-nya aja, angka belasannya aja. Jadi 13 dikurangi 15 ditambah 18 dikurangi lagi 19 ditambah 15 kurangi lagi 10 ditambah 19 dikurangi lagi 18. Perhatikan di sini ada angka yang sama sebetulnya, cuma beda tanda. Negatif 15 dengan positif 15 ini hilang, saya kasih tanda merah. 18 dengan angka negatif 18 juga hilang. Angka 19 dengan angka 19 juga hilang angkanya. Yang tersisa tinggal angka 13 ya dengan angka 10. Jawabannya 3. Ada di pilihan D. Soal nomor 11 tentang perbandingan kuantitas, ada P dengan Q. P itu adalah 1 dibagi 1 per ditambah 1 per 99 ya. Sedangkan ini 1 ditambah 1 per 100. Teman-teman nggak usah kerjakan sampai akhir, kita coba lihat ya. Ini soal kiriman dari peserta, kita akan coba bahas juga. Perhatikan kan sama-sama angka 1 ya. Ini 1 ditambah 1 per 99 itu pasti jadi besar nih. Ini pasti jadi besar. Ini besar, ini kecil, karena penyebutnya lebih besar kan. Jadi pecahan itu semakin besar penyebut, semakin kecil hasilnya. Berarti kalau misalkan saya hitung, ini pasti lebih besar.
Ini 1 per besar, sedangkan ini dia 1 per kecil. Nah, yang ditanyakan kan 1 per besar. Nah, 1 dibagi yang besar itu pasti kecil hasilnya. Sedangkan 1 yang dibagi dengan kecil itu hasilnya besar. Jadi kebalik-balik dia polanya. Gitu ya. Jadi jangan sampai kejebak, teman-teman perhatikan juga keterangan detail soalnya. Jadi yang betul itu P lebih kecil daripada Q. P lebih kecil daripada Q itu ada di pilihan yang E. Kemudian lanjut, di sini ada kuantitas X dengan Y, ada sama-sama angka 10 ya. Teman-teman coba perhatikan, di sini ada angka 21, 22, 23 dengan 24 ya. Ini kalau misalkan kita hitung pecahannya, karena dia penyebutnya kecil, maka hasilnya besar ya. Dikurangi yang besar ya. Saya coba copy dulu deh, biar gak hilang soalnya ya. Ini kiriman peserta juga, ini pasti hasilnya besar. Hasilnya besar, sedangkan ini hasilnya pasti kecil. Nah, karena dia masih ada angka 10 dikurangi yang kecil pasti jadi besar. Sedangkan 10 dikurangi yang besar, dia pasti jadi kecil angkanya. Memang agak membingungkan sekilas, tapi kalau teman-teman paham, pasti ngerti konsepnya ya. Jadi yang 10 dikurangi angka besar pasti jadi kecil, sedangkan 10 dikurangi angka kecil dia pasti jadi besar. Jadi X itu sebetulnya lebih kecil daripada Y. Ada di pilihan yang E ya. Kemudian di sini ada soal dari sang tutor Pak Alman, saya coba bahas juga. Di sini ada P dengan Q ya. Kita coba kerjakan. P itu sama dengan min 7 ditambah 3 dikurangi 10. Min 7 tambah 3 itu kan sama dengan min 4 ya. Min 4 dikurangi 10 itu sama dengan negatif 15. Sedangkan Q itu sama dengan 3 dikali 10. Kemudian dikurangi 1, yaitu 30 dikurangi 1 sama dengan 29 ya. P lebih kecil dari Q nggak ada ya. Berarti kalau gitu coba kita jumlahkan P dengan Q. Kalau kita jumlahkan betul nggak? Negatif 15 ditambah 29 hasilnya adalah ini min 14 ya harusnya. Min 14, sorry. Ini min 14. Min 14 ditambah 29 itu harusnya positif 15. Berarti hubungan tepat adalah pilihan yang D. Lanjut lagi ke soal yang nomor 14. Ini bukan soal yang susah karena memang perbandingannya usia yang sekarang, jumlahnya juga usia yang sekarang ya. Perhatikan di sini jumlah usianya itu kan bandingnya 3 ditambah 5 itu sama dengan 8. Ini nilai realnya sama dengan 56. Teman-teman udah bisa tebak kan, dari angka 8 ke 56 kan dikalikan 7. Ya, dikalikan 7 kan. Kalau nyari selisih berarti tinggal selisihkan aja. 5 dikurangi 3 sama dengan 2, berarti realnya adalah 2. Teman-teman kalikan 7 juga, 14. Jadi selisih usia mereka sekarang adalah 14 tahun. Nah, kalau ini beda nih. 4 tahun yang lalu perbandingan usia Ali dan Budi adalah 4:7. Jadi 4:7 itu adalah 4 tahun yang lalu. Gitu ya. Sedangkan di soal diketahuinya jumlah usia mereka sekarang ya. Berarti teman-teman kalau misalkan jumlah usia mereka sekarang itu adalah 30 tahun, berarti 4 tahun yang lalu kita harus cari tahu dulu 4 tahun yang lalu berapa jumlahnya ya. Saya kasih keterangan jumlah sekarang ini ya. Berarti jumlahnya 4 tahun yang lalu itu adalah 30 tahun. Kita kurangi 4 tahun yang lalu ya, berarti kurangi 4, kurangi 4. 4-nya 2 kali muncul. Kenapa? Karena kan 2 orang. Jadi ada Ali, ada Budi. Jadi kurangi 4-nya 2 kali. 4 tahun yang lalu berarti usia mereka itu adalah 30 dikurangi 8. Berarti jawabannya 22. Gitu. Ini jumlah 4 tahun yang lalu kan. Nah, ini bisa seimbang. Karena kan sama-sama 4 tahun yang lalu ya. Jadi kita bisa nyari tahu usia Budi ya. Budi 4 tahun yang lalu itu. Perhatikan kalau perbandingan jumlahnya itu kan sama dengan 4 ditambah 7 itu sama dengan 11. Sedangkan nilai realnya itu adalah 22. Udah kelihatan kan? Ini kalikan dengan 2. Berarti kalau misalkan nyari Budi itu usia 4 tahun yang lalu adalah 7. 7 kalikan dengan 2 juga, berarti 14 tahun. Tapi ingat, ini kondisi 4 tahun yang lalu.
Ya, jadi harus seimbang dulu. Sedangkan soal nanya usia Budi sekarang. Berarti usia Budi sekarang dibalikin lagi. Sekarang usia Budi itu 14 tahun ditambah 4 tahun. Karena kan ini 14 tahun tuh dia usia yang 4 tahun yang lalu. Jadi 18 tahun jawabannya. Ada di pilihan jawaban yang D. Ya, ini konsepnya lebih mudah dipahami, mudah-mudahan. Jadi kalau teman-teman lihat perbandingannya 4 tahun yang lalu, maka jumlahnya pun harus 4 tahun yang lalu. Ini kan 30 nggak boleh dibandingkan, karena dia jumlah yang sekarang. Gitu ya. Sama seperti nomor 16, 6 tahun yang lalu perbandingan usia Ali dan Budi ya, 6 tahun lalu ini, 6 tahun lalu. Kita cek kasih keterangan, 9 banding 13 itu adalah 6 tahun lalu. Sedangkan jumlah sekarangnya, ya, jumlah sekarang itu adalah 56. Berarti kalau gitu, 6 tahun yang lalu, jumlah usia mereka itu adalah 56, kita kurangi 6, kita urangi 6. Gitu. Karena kan 6 tahun yang lalu kan, 56 itu kan yang sekarang, berarti kita kurangi lagi. Ini sama artinya dengan 56, teman-teman kurangi 12. Gitu. 5 dikurangi 1, 4. 6 dikurangi 2 itu adalah 4. Ya. Jadi 44, 6 tahun yang lalu. Nah, sekarang kita lihat jumlah perbandingannya adalah 9 ditambah 13 itu sama dengan 22. Nilai realnya itu adalah 44 tahun. Ini udah kelihatan, teman-teman, dari 22 ke 44 kan kalikan 2. Kalau ditanyakan usia Ali, ya, usia Ali itu berarti 9. Nilai realnya adalah 9 dikali 2, sama dengan 18 tahun. Tapi ingat, ini kondisi 4 tahun yang lalu. Gitu. Ini usia Ali, 6 tahun yang lalu ini. 6 tahun yang lalu. Ya. Berarti usia dia sekarang adalah, ini 6 tahun yang lalu ya, berarti 18 tahun, teman-teman ditambah 6 tahun, karena dia minta yang sekarang soalnya. 24 tahun. Ya, jawabannya dari pilihan yang E. Lanjut lagi, 7 tahun yang akan datang, perbandingan usia Ali dan Budi 1:2, jumlah usia mereka sekarang. Oke, 1:2 itu, perhatikan, ini adalah 7 tahun yang akan datang ya, 7 tahun yang akan datang. Sedangkan yang sekarang, itu usia mereka jumlahnya 49. Jadi teman-teman harus cari tahu dulu, 7 tahun yang akan datang, ya, itu berapa jumlahnya. Berarti jumlahnya mereka, ini saya kasih keterangan jumlah sekarang ya. Ya, jumlah yang 7 tahun kemudian adalah 49 ditambah 7 ditambah 7. Kenapa? Karena ada 2 orang. 7 tahun dari si Ali, 7 tahun dari si Budi ya. Jadi 49, teman-teman tambahkan dengan 14, ini hasilnya adalah 63. Sedangkan jumlah perbandingannya adalah 1 ditambah 2 sama dengan 3. Perhatikan, perbandingannya 3, jumlah realnya itu adalah 63. Ya, ini udah ketebak. Dari 3 jadi 63, tinggal dibagi aja. 63 dibagi 3 itu kan sama dengan 21. Ya, dikalikan 21 jadi. Ditanyakan Budi, berarti Budi itu nilainya kan 2 ya, berarti 2 kalikan 21 sama dengan 41. Ini kondisi 7 tahun kemudian, sedangkan diminta itu kan yang sekarang. Berarti usia Budi yang sekarang adalah 41, teman-teman kurangi 7 gitu. Jadi usia dia itu sekarang itu adalah 41 dikurangi 7. Oh sorry, 2 kali 21 42 ya, sorry 42, ini 42 juga. Saya cek lagi ya, 2 kali 21 42, kemudian 42 kita kurangi 7 ya, jadi 35 tahun. Ada di pilihan yang E. Soal nomor 18, 6 pekerja bisa membuat 8 lemari. Perhatikan, 6 pekerja bisa membuat 8 lemari, gitu ya, dalam waktu 12 hari. Oh, ini campuran. Kita coba baca dulu.
6 pekerja, 8 lemari dalam waktu 12 hari. Sekarang berapa banyak pekerja yang diperlukan untuk membuat 10 lemari dalam waktu 6 hari? Perhatikan, produk itu ya sama dengan lemarinya lah ya. Jadi banyaknya lemari itu kan sama dengan banyak pekerja dikalikan oleh harinya. Jadi di sini ada 8 lemari dikerjakan oleh 6 pekerja, itu bisa beres 12 hari. Sekarang kalau misalkan ingin bikin 10 lemari, ya pekerjanya berapa? Berapa pekerja dalam waktu 6 hari? Teman-teman bisa bandingkan langsung ini. Ini berbandingan campuran, jadi ada produknya, ada harinya, ada pekerjanya. 8 per 10, teman-teman bisa langsung buat aja. 6 dikali 12, ya. Kemudian bawahnya, misalkan X dikali 6 atau 6X, bisa ya. Ada angka 6 di atas, ada angka 6 di bawah, bisa dicoret ya. Berarti ini udah habis, atau kita nggak usah tulis juga nggak apa-apa. Perhatikan angka 8 dengan 10, saya bagi 2 dapat 4, 10 bagi 2 dapat 5. Perhatikan angka 4 dengan 12, ini dapat 1, ini dapat 3. Tinggal kalikan silang, yaitu 3 dikali 5, sama dengan 15 ya. Jadi diperlukan 15 pekerja. Jadi bukan tambahan dia, memang pekerja totalnya aja ada berapa? 15 pekerja ya. Soal berikutnya, 7 pekerja bisa buat 5 lemari ya. Jadi 5 lemari itu oleh 7 pekerja dalam waktu 10 hari. Sedangkan kalau mau buat 8 lemari, ini pekerjanya harus ada berapa supaya beres 4 hari. Caranya sama. Tinggal 5 per 8 sama dengan 7 kali 10 itu kan 70 ya, per 4X misalkan. Oke, di sini kita bisa sederhanakan 5 dengan 70 kan jadi 14 kan, bagi 5 dapat 1, kemudian si 70-nya jadi 14, kemudian 8 dengan 4-nya, ini dapat 1, habis 4-nya, ini tinggal 2, tinggal kalikan silang aja, X sama dengan 2 kali 14, 28, ada di pilihan yang B. Soal terakhir, nomor 20, masih dengan tipe soal yang sama, ada 9 lemari, ini bisa beres 12 pekerja dalam waktu 18 hari. Sekarang kalau bikin 20 lemari, membuat berapa pekerja gitu ya, dalam waktu 10 hari. Ini kita bandingkan langsung. Jadi 9 per 20, kita bandingkan, yaitu 12, kalikan dengan 18, misalkan ini X kali 10 jadi 10X gitu ya. Perhatikan angka 0-nya di kanan bisa kita coret, di kiri bisa kita di kanan kiri bisa kita coret ya. Kemudian ini bisa habis, berarti 9 dengan angka 12 nih bisa nih. Bagi 3 dapat 3, bagi 3 12-nya dapat 4. Sekarang giliran 3 dengan 18 dapat 3-nya dapat 1, 18-nya dapat 6. Gitu ya, kalikan silang aja, berarti X sama dengan 2 dikali 24, X sama dengan 48. 48 ada di pilihan jawaban yang E. Oke, mudah-mudahan bermanfaat pembahasan soalnya. Buat teman-teman yang suka boleh like, tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.